Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Linda Aulia, NIM belakang 70, Mbak Ana Francisca Utami, NIM belakang 72, Mbak Kamtisari, NIM belakang 89, dan Mbak Nur Aini, NIM belakang 99. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengamatan jamur dan kamir. Silakan disimak ya. Nah, apa itu jamur? Jamur adalah mikroorganisme yang masuk golongan eukariotik dan tidak termasuk golongan tumbuhan. Jamur berbentuk sel atau benang bercabang dan mempunyai dinding sel yang sebagian besar terdiri atas kitin dan glukan, dan sebagian kecil dari selulosa atau kitosan. Nah, selanjutnya ada morfologi koloni jamur. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari koloni jamur adalah warna, tekstur, dan topografi. Untuk warna, permukaan dan dasar koloni. Nah, untuk tekstur yaitu halus, licin, menyerupai beludru, menyerupai kapas. Lalu untuk topografi yaitu flat, folded, rugose, cladiform, cilibriform, dan verrucose. Selanjutnya, secara umum koloni morfologi jamur terdiri dari koloni kapang atau mol dan koloni ragi atau kamir atau yeast. Untuk koloni kapang, yaitu membentuk koloni kering dan padat. Tekstur menyerupai beludru atau kapas. Contohnya ada Aspergillus, Trichopiton, dan Epidermophyton. Selanjutnya untuk koloni kamir, yaitu koloni bulat dan cembung bertekstur halus dan licin menyerupai bakteri, membentuk koloni basah dan berwarna putih kekuningan. Contohnya ada Candida dan Cryptococcus. Untuk koloni kamir ini nanti akan dibahas lebih lengkap di slide-slide berikutnya ya. Koloni kamir dan kapang bisa dilihat pada gambar ya. Untuk gambar A yaitu Candida albicans, dan untuk gambar B yaitu ragi bulat, gambar C koloni ragi pink, dan gambar D adalah kapang atau Trichoderma hertzianum. Pembiakan dan pertumbuhan jamur. Nah, spesimen untuk pemeriksaan jamur harus diinokulasikan pada medium yang dapat menunjang pertumbuhan optimal. Berbagai macam media dapat digunakan, dapat berupa medium dengan atau tanpa antibiotika. Cylohexamide dalam medium diharapkan dapat menghambat pertumbuhan jamur saprofit yang tumbuh cepat, sehingga pertumbuhan jamur patogen yang lambat tidak terhalangi. Sedangkan kloramfenikol dan atau gentamisin dapat menghambat kontaminasi bakteri. Yang selanjutnya adalah medium kultur jamur yang dianjurkan antara lain yang pertama, Sebarodextrose agar atau SDA merupakan medium standar yang mengandung mycological peptone, gula dextrosa, dan agar. Yang kedua, SDA plus cylohexamide plus kloramfenikol atau agar mycobiotik atau agar mycosel merupakan medium selektif untuk jamur dermatofita dan Candida albicans. Yang ketiga, inhibit mold agar atau IMA. Medium ini merupakan medium diperkaya yang mengandung kloramfenikol, menunjang hampir semua pertumbuhan kapang dan kamir, dan menghambat pertumbuhan bakteri. Yang keempat, Brain Heart Infusion agar, medium yang berfungsi sebagai penunjang pertumbuhan jamur dimorfik. Temperatur optimal untuk pertumbuhan adalah 30 derajat Celcius. Jika inkubator yang diharapkan tidak tersedia, kultur harus diinkubasi pada suhu kamar atau sekitar 25 derajat Celcius, dengan kelembapan yang harus tetap terjaga.
Sebagian kultur jaringan diinkubasi selama 4 minggu sebelum dinyatakan negatif. Kultur yeast dari tersangka oral thrush atau vaginitas hanya membutuhkan 5 hari, sedangkan kultur dari tersangka jamur dimorfik kisaran antara 25 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius harus diinkubasi 8 minggu sebelum dinyatakan negatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegunaan berbagai medium untuk pembiakan bakteri dan jamur. Dengan media agar padat 1,5 sampai 2% agar. Dengan media yang pertama agar nutrien, kegunaan mengasingkan atau mempelajari koloni bakteri. Agar darah, membiakan bakteri yang memerlukan nutrisi tinggi dan melihat adanya reaksi hemolisis. Kemudian agar coklat Thayer-Martin, medium selektif untuk membiakan Neisseria sp. Kemudian agar endo, media selektif dan diferensial untuk membiakan bakteri enterik. Agar iosin methylene, blue, atau IMB, medium selektif dan diferensial untuk membiakan bakteri enterik. Kemudian agar Salmonella Shigella, medium selektif dan diferensial untuk membiakan Salmonella dan Shigella. Agar Thiosulfate citrate bile sucrose atau TCBS, medium selektif dan diferensial untuk membiakan Vibrio cholerae dan Vibrio sp lainnya. Serum Loeffler membiakan Corynebacterium diphtheriae. Agar darah telurit, medium selektif untuk membiakan Corynebacterium sp. Triple sugar ion agar melihat kemampuan bakteri dalam meragi gula-gula dan membentuk H2S. Lowenstein-Jansen membiakan Mycobacterium sp. Agar Saberon membiakan koloni jamur. Yang kedua yaitu media agar semisolid dengan 0,5% agar. Media semisolid kegunaan melihat gerak bakteri dan dapat juga digunakan untuk melihat reaksi indol. Kemudian untuk media cair, yang pertama kaldu, kegunaan membiakan bakteri atau membuat suspensi bakteri. Yang kedua kaldu darah, membiakan bakteri dan melihat hemolisis bakteri. Kemudian air pepton, membiakan bakteri dan membuat suspensi bakteri. Kemudian perbenihan tarosi, kegunaan membiakan bakteri anaerob. Selanjutnya pada pengertian hamir. Nah, apa itu hamir? Hamir itu adalah fungi bersel satu yang mikroskopik. Beberapa generasi ada yang membentuk miselium dengan perjabangan. Hamir hidupnya sebagian ada yang di saprofit dan ada beberapa parasitik. Nah, dari sel hamir itu mempunyai ukuran yang bervariasi, yaitu dengan panjang 15 mikrometer, kemudian sampai dengan 20-50 mikrometer, dan lebarnya itu 1-10 mikrometer. Yang selanjutnya pada sel hamir. Sifat sel hamir itu tampak di bawah mikroskop, sifatnya itu berbeda-beda, atau tergantung strain dan spesiesnya. Bila dideteksi memakai preparat hidup dan preparat mati atau preparat awetan. Untuk yang selanjutnya yaitu pada bentuk sel hamir, di mana itu berbentuk bulat dan oval, contohnya Saccharomyces, kemudian berbentuk silinder. Yang ketiga, ogival, contohnya Candida. Kemudian yang keempat, triangular, contohnya Trigonopsis. Kemudian berbentuk botol.
Selanjutnya yaitu apikulat atau disebut lemon. Contohnya Hansenia spora. Kemudian berbentuk Pseudomycelium. Contohnya Candida. Yang selanjutnya yaitu pada struktur hamir. Yang pertama yaitu kapsul, di mana komponen ekstraseluler yang berlendir itu menutupi bagian luar dinding sel dan terdiri dari polisakarida. Yang kedua yaitu dinding sel, di mana dinding sel hamir pada sel yang masih muda itu sangat tipis. Dengan semakin tua itu akan semakin tebal. Yang ketiga yaitu membran sitoplasma, di mana terletak di sebelah dalam dinding sel, memegang peranan penting dalam transport makanan ke dalam sel. Yang terakhir yaitu nukleus atau inti sel, dikelilingi oleh membran inti berlapis ganda. Kumpulan kromosom yang disebut sebagai kromatin akan terbagi dua jika sel hamir mengalami pembelahan. Selanjutnya yaitu pada sifat fisiologis hamir. Yang pertama yaitu suhu pertumbuhan optimal 25-30 derajat Celcius, suhu maksimumnya itu 35-47 derajat Celcius. Yang kedua yaitu tidak dapat tumbuh pada pH basah dan pH optimal 4-4,5. Yang ketiga yaitu tumbuh pada suasana aerob, tetapi yang bersifat fermentatif dapat tumbuh pada suasana anaerob walaupun secara lambat. Yang keempat, gula merupakan sumber energi yang paling baik bagi hamir. Untuk yang selanjutnya yaitu materi pada sifat koloni hamir. Yang pertama itu berbentuk koloni, sirkel atau tidak teratur. Yang kedua yaitu tepi koloni, rata, kemudian berduri, rizoid, kemudian berombak, dan berambut. Yang ketiga, elevasi koloni, yaitu cembung, kemudian lempeng, pipih, gunung, dan bukit. Yang keempat, kilap koloni, yaitu cemerlang, kemudian opak. Yang kelima, tembus cahaya. Dengan itu transparan dan translusen. Yang keenam, permukaannya itu halus dan kasar. Yang tujuh, warnanya putih, ada krem, kemudian merah, kemudian coklat. Kemudian yang selanjutnya yaitu reproduksi hamir. Reproduksi hamir meliputi reproduksi seksual dan aseksual sebagai berikut. Reproduksi aseksual adalah pada pembentukan tunas pembelahan sel spora aseksual. Kemudian pada reproduksi seksual menghasilkan askospora dengan cara konjugasi, isogami, dan heterogami. Yang selanjutnya yaitu tentang metabolisme dan substrat untuk pertumbuhan hamir. Metabolisme dan substrat untuk pertumbuhan hamir bersifat fermentatif dan bersifat oksidatif. Hamir fermentatif dapat melakukan fermentasi alkohol yaitu memecah glukosa menjadi alkohol. Hamir jenis ini biasanya tumbuh di dalam air, contoh Saccharomyces. Hamir bersifat oksidatif tidak dapat melakukan fermentasi alkohol, bersifat aerobik karena membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Kemudian hamir jenis ini biasanya tumbuh di permukaan cairan dan membentuk lapisan tipis atau filmius, contoh Rhodotorula dan beberapa Candida sp. Yang selanjutnya yaitu peranan hamir. Peranan hamir dibagi menjadi 3 genus, yaitu genus Saccharomyces, genus Torulopsis, dan genus Candida. Contoh dari genus Saccharomyces adalah Saccharomyces cerevisiae,
yaitu pada pembuatan roti, wine, alkohol, gliserol, enzim invertase, PCT. Kemudian Saccharomyces cerevisiensis pada pembuatan bir, dan Saccharomyces fragilis dan Saccharomyces lactis fermentasi laktosa pada produk susu. Kemudian pada genus Torulopsis, yaitu Torulopsis spaerica, yaitu fermentasi pada laktosa menyebabkan kerusakan produk susu, kerusakan susu kental manis, kerusakan konsentrasi jus buah, kerusakan makanan yang asam. Pada genus Candida, yaitu menyebabkan kerusakan makanan yang asam dan beragam. C. lipolitika, merusak margarin. Kemudian pembiakan dan pertumbuhan hamir. Hamir adalah simoorganotrop karena menggunakan senyawa organik sebagai sumber energi dan tidak membutuhkan cahaya matahari untuk pertumbuhannya. Sebagian besar karbon didapat dari gula heksosa seperti glukosa dan fruktosa, atau disakarida seperti sukrosa dan maltosa. Beberapa spesies dapat memetabolisme gula pentosa seperti ribosa, alkohol, dan asam organik. Umumnya hamir ditumbuhkan di laboratorium pada media pertumbuhan padat maupun cair. Media yang umum digunakan untuk menumbuhkan hamir adalah potato dextro agar atau potato dextro brood, yeast nitrogen base atau YNB, complex supplement, mixture, pea shaping media, Wallerstein Laboratories nutrient agar, yeast peptone dextrose, dextor agar, dan yeast mold agar atau brood. Kemudian preparat natif atau hidup. Tujuan dari preparat natif atau hidup yaitu untuk mengidentifikasi morfologi pertumbuhan hamir. Prosedur atau cara kerjanya yaitu disiapkan alat dan bahan, dipijarkan kawat ose bulat di atas bunsen, diambil koloni hamir, diletakkan di atas objek gelas. Na natif mir hamir A aquades. Ditetesi aquades, ditutup dengan cover glass, diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali dan 40 kali. Kemudian di bawah ini adalah contoh dari gambar koloni hamir. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya ada video mengenai pengamatan morfologi hamir. Silakan ditonton ya teman-teman. Selamat menonton. Nanti dari satu bahannya adalah air tape ya, jadi tape yang diambil airnya, kemudian dari limbah ciu ya. Jadi pada pembuatan ciu ini ada penambahan Saccharomyces cerevisiae dan itu merupakan yeast atau hamir ya. Demikian juga pada pembuatan tape ditambahkan hamir sehingga nanti pada air tapenya itu insya Allah akan kita temukan hamir. Yang berikutnya kita akan menggunakan biakan murni dari Candida ya, jadi Candida ini juga contoh dari yeast yang nanti morfologinya akan kita lihat di bawah mikroskop. Nah, baik, kita akan memulai. Jadi langkah pertama jangan lupa kita sterilkan tangan dan meja ya. Sterilkan tangan dan meja seperti biasa. Kemudian jangan lupa bansernya kita nyalakan. Kemudian masker ya, maskernya kita pakai APD. Nah,
praktikum kali ini cukup sederhana juga ya, hampir sama seperti kemarin. Hanya karena sampelnya itu adalah cair, maka kita akan menggunakan objek gelasnya yang bentuk cekung ya, ini. Jadi nanti kita tempatkan di bagian yang cekung ini. Nah, langkahnya cukup simpel. Kita sterilkan dulu objek gelasnya ya. Ini. Kemudian kita sterilkan, dilidah apikan ya. Cukup, kita bisa letakkan di sini, posisi sudah steril. Kemudian kita gunakan satu pewarna, ini tetap pewarnaan sederhana ya, hanya menggunakan satu pewarna methylene blue. Ambil secukupnya ya, 1 tetes. Nah. Kemudian kita tambahkan cairan tape ya. Nah, cukup, kita tutup pakai cover gelas. Nah, cukup simpel, tinggal nanti dilihat morfologi dari Zeiss atau Hamir di bawah mikroskop ya. Sudah cukup. Kita bisa memeriksa untuk limbah ciu ya, caranya sama. Kita sterilkan dulu. Nah, dilidah apikan. Kita bisa letakkan di sini. Ambil 1 tetes methylene blue ya, jangan terlalu banyak, ternyata nanti melebar ya. Kemudian kita tambahkan limbah ciu ya, limbah ciu ya, 1 tetes cukup. Kemudian kita tutup dengan cover gelas. Kemudian yang berikutnya kita akan memeriksa Candida albicans ya, Candida albicans. Kita akan memakai objek gelas yang datar ya, objek gelas yang datar karena sampelnya adalah padat ya. Cara kerjanya sama, kita sterilkan dulu objek gelasnya. Nah, kita lidah apikan. Kemudian kita ambil pengencer dulu ya, karena ini biakannya padat, kita ambil pengencer. Kita bisa menggunakan aqua steril ya. Jangan lupa untuk osenya selalu kita sterilkan dulu, dipijarkan dulu sebelum dipakai. Oke, kita ambil 1 atau 2 ose, jangan terlalu banyak ya, nanti mengeringkannya lama. 1 atau 2 ose pengencer. Nah, kemudian kita ambil kandidanya. Jadi kandida ini termasuk salah satu yeast ya, nanti kita bisa lihat morfologinya. Jadi kalau Candida albicans itu bisa menyebabkan candidiasis ya. Kita cukup ambil 1 ose ini. Nah, kita campurkan dengan pengencernya tadi.
diratakan setipis mungkin, serata mungkin. Nah, setelah itu jangan lupa osengnya kembali dipijarkan sampai betul-betul membara ya. Kemudian kita keringkan dulu. Nah, di sini ada bekasnya ya. Ini sampai betul-betul kering ya. Kalau sudah kering betul baru kita tambahkan methylene blue. Ya, di bagian yang ada kanidanya ya, kita tutup. Nah, ini jadi metilinnya kita teteskan di atas biakan kanida, kemudian kita tutup dengan cover gelas. Sekali ya. Kita bisa tutupkan. Nah, agar tidak salah kita bisa memberikan kode ya. Nah, kita berikan kode. Tadi ada air tape, kemudian limbah ciu dan kandida. Nah, kita berikan Anda biar tidak terbuka. Untuk kandida, ini limbah ciu, dan ini air tape ya. Nanti kita lihat morfologinya di bawah mikroskop ya. Baik, untuk hari ini cara kerjanya cukup simpel ya. Kita tinggal melihat ketiganya di bawah mikroskop ya. Baik, kita akan memulai melihat dari tape ya, dari sampel tapenya. Caranya sama seperti biasanya ya. Letakkan preparat di meja preparat ya, di meja benda. Kemudian pembesaran, ingat 10, selalu 10 dulu ya. Kita posisikan pas di bawah lensa. Kemudian kita hidupkan mikroskop. Kemudian kita atur cerminnya ya, cahaya yang masuk. Setelah itu kita mulai melihat ya dengan memutar makrometernya. Ya, kita putar makrometernya. Nah, kalau sudah terlihat pembesaran 10, untuk memperjelas bisa dengan mikrometernya. Ini kalau sudah, kita bisa pindahkan ke pembesaran 40, kemudian cahayanya bisa ditambah. Nah, kita kembali cari. Nah, cukup simpel, jadi kita tinggal mengambil gambarnya ya. Ini untuk yang tape, demikian juga untuk yang limbah ciu dan limbah kandida ya. Nanti hasilnya bisa dilihat dari foto-foto berikutnya.
Jadi kita lihat ini adalah bentuk khamir atau yeast yang ada pada tape. Jadi ini ya, yang bulat-bulat ini ya. Ini. Jadi kalau khamir meskipun dia anggota dari jamur tetapi selnya tunggal ya. Jadi kalau Anda lihat ini ada yang bersinar begitu ya. Nah, ini khamirnya masih hidup ya. Sementara yang sudah biru-biru ini dia sudah menyerap pewarna yang kita gunakan ya, sudah dalam posisi mati ya. Jadi yang namanya khamir itu selnya tunggal ya, hanya bulat-bulat seperti ini. Ini yang ada pada sampel cairan tape ya, dengan pembesaran 40 kali. Nah ini, jadi kalau yang masih bersinar-bersinar ya, ini dia masih hidup ya. Sementara yang sudah menyerap warna dari pewarna yang kita gunakan ya, ini sudah mati. Nah, sementara pada limbah ciu ya, jadi pada pembuatan ciu itu biasa ditambahkan Saccharomyces cerevisiae ya, dimana Saccharomyces cerevisiae ini juga termasuk yeast ya atau khamir ya. Jadi kita bisa lihat morfologinya itu lebih bervariasi ya, ada yang seperti batang, ada yang melengkung. Nah ini ya, ada yang batang panjang, ada yang bulat begitu. Nah, tetapi pada intinya adalah bahwa khamir ini selnya tunggal, berdiri sendiri ya. Nah kadang-kadang dia berkembang biak itu membentuk tunas semu, jadi seolah-olah membentuk tunas tetapi nanti masing-masing akan memisahkan diri. Nah seperti ini ya, jadi selnya tetap sel tunggal. Jadi meskipun kapang dan khamir termasuk fungi, dua-duanya termasuk fungi atau jamur, tetapi memiliki morfologi yang jauh berbeda ya. Khamir merupakan sel tunggal, sementara jamur jenis kapang itu membentuk miselium ya. Jadi kita bisa lihat ini bentuknya ada yang batang panjang, batang pendek, ada yang bulat ya. Nah ini, jadi secara morfologi ini relatif lebih bervariasi daripada bentuk yeast yang ada pada air tape. Nah ini juga melengkung ya, jadi itu membentuk tunas kemudian akan memisahkan diri ya, akan terpisah. Nah ini adalah morfologinya ya. Kita lihat untuk yang Candida albicans ya, dengan pembesaran 40 kali ya. Jadi untuk Candida ini sama-sama yeast ya, secara morfologi lebih mirip dengan yeast pada cairan tape ya. Jadi kita lihat bentuknya bulat-bulat begitu ya. Ini yang masih terang bersinar begitu, ini yang masih hidup. Sementara yang sudah menyerap warna biru ini dia sudah mati ya, dia menyerap pewarna yang kita gunakan ya, mati begitu ya. Tetapi secara umum bentuknya bulat ya. Ini seolah-olah membentuk tunas semu ya, jadi dia membentuk tunas tapi sebenarnya nanti tunasnya ini akan memisahkan diri sehingga menjadi sel-sel tunggal. Jadi untuk yeast meskipun dia adalah anggota jamur tetapi berbeda secara morfologi dengan kapang ya. Kalau kapang yang kemarin kita pelajari ya, ada Aspergillus, ada Rhizopus, dia membentuk miselium ya. Tetapi khusus yeast ini selnya tunggal. Nah kebetulan untuk Candida ini morfologinya mirip sekali dengan yeast yang ada pada cairan tape, yaitu bulat-bulat ya. Jadi untuk pertemuan kali ini yaitu pengamatan morfologi khamir sudah cukup. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
telah menonton videonya sampai akhir. Kami kelompok 2 meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.